makin kesini cowok-cowok itu tuh makin clueless gitu loh, makin melakukan banyak bare minimum ketimbang dia melakukan banyak effort gitu. Menurut kamu gimana? Soalnya kayak dia merasa dengan sedikit effort aja kayak dia gue udah yang paling ngasih lo banyak nih gitu. Halo sayang. Sayang. Aku bawa makanan cerita ya. Ucuk. Halo sayang, aku bawain kamu biar cepet sembuh. Jadi gak sembuh. Pusing. Iya, kenapa sih sedih? Enggak, udah. Kamu belum dapat treatment yang oke hari ini dari pasangan kamu. Gak ada pasangan ya, jadi lebih sedih lagi. Kan kita lagi mau bahas princess treatment. Emang kalau cowok prince treatment gak ya? Gak ada ya? Gak ada anjir, kalau prince treatment justru kamu yang nge-treat kita princessnya. Emang di setiap Disney Channel itu ada yang ceritanya princessnya yang treatment prince-nya. Ini kayak tiba-tiba kepikiran ada princess treatment, berarti prince treatment tidak ada ya. Nah, kita bahas yang ada dulu. Iya. Princess tapi menurut treatment. kamu perlu gak ada prince treatment? Enggak sebenarnya. Awalnya dulu princess treatment apa sih? Nih kita pelajarin ya Tom. Itu pertanyaannya, apa itu princess treatment? Iya, apa ya? Diperlakukan seperti princess. Nah, coba definisikan princess dulu deh yang biasanya dilakukan itu kayak apa? Disney princess favorit Disney. Kita udah lama kayak udah jadi gak natural ya. Iya, aku tuh udah kelamaan kan kemarin di Vietnam. Jadi kalau coba ngomong Vietnam dikit. Jadi takut. Gue gak ngerti sebenarnya tetap. Apa yang kamu gak inget apapun? Apapun aku diajarin sama supir Grab ngomong terima kasih dan halo aja lupa. Udah lupa. Sorry. Aduh, baik. Ya udah tunggu. Disney princess favorit kamu siapa? Jadi coba kita bedah apa princessnya? Iya, apa habis ini di-treat kayak gimana gitu ya. Iya. Aku princess treatment lagi. Disney princess favoritnya. Disney princess favorit aku Elsa dan Anna, tapi justru Ananya. Frozen. Iya, Frozen, tapi Ananya aku suka. Ananya yang bukan princess ya? Ananya adiknya. Aku gak nonton. Mereka sama-sama princess tuh. Jadi mereka satu tomboy enggak. Jadi satunya introvert, bukan introvert sih, lebih apa ya kalau si Elsa itu menyendiri gitu loh, karena dia punya power si let it go, let it go. Biru. Iya. Itu yang kamu suka yang dressnya biru? Enggak, bukan? adiknya. Nah, Elsa itu. dan? Anna. Si Ananya gak punya power. Ananya gak punya power, tapi menurut aku dia itu princess yang aku suka karena dia tuh cheerful, terus dia tuh berusaha melihat nang ning nong lah pokoknya, dia berusaha melihat segala sisi positif kehidupan gitu, dan dia yang dikejar-kejar cowok di situ. Jadi dia kan udah ada nih princess favorit, dia tuh dikasih treatment princess nggak di? Nah, iya dia tuh kan apa ya bilangnya ya, clueless gitu loh sama percintaan. Dikejar-kejar, tapi tunggu, nanti dia dikejar-kejar satu cowok nih awalnya. Dia dikejar-kejar satu cowok, terus dia ngerasa kayak, oh ini kah princess treatment itu. Jadi dia kayak diajak nyanyi bareng. Kalau Disney princess kan dia jatuh cinta dalam nyanyian ya. Oke. Enggak lah, tapi intinya kayak mereka merasa cocok karena ngobrolnya nyambung kayak gitu-gitu lah ya dari nyanyian itu. Terus mau dilamar. Nah, ternyata konfliknya adalah waktu dia mau dilamar itu kakaknya itu, ya long story short, kakaknya itu apa ya bilangnya ya? Ingat gak sih film Frozen? Nah, kakaknya itu nonton waktu mau dilamar kakaknya itu kayak gak setuju gitu loh si Elsa ini. Terus dengan konflik di dirinya dia yang dengan powernya itu akhirnya meledak. Meledak, terus akhirnya dia hampir gak jadi nikah gitu karena dia menyelamatkan relationship dengan kakaknya. Nah, justru dia mendapatkan princess treatment dari cowok yang dia kenal saat dia mau menyelamatkan kakaknya. Agak tersanjung ya jadi. Kok jadi cerita Frozen ya? Iya. Intinya princess treatment. Gak dapet princess treatment menurut aku dari cowok pertama, karena emang cowok pertama itu cuma nyari hartanya doang. Oh, kalau yang kedua ngasih dia treatment? Yang
tulus gitu, kayak dianterin ke puncak gunung pakai rusa, kayak gitu-gitulah. Ditemenin buat ketemu kakaknya di sepanjang perjalanan, ya gitulah pokoknya. Oke. Menurut aku sih itu princess treatment ya. Dengan ketulusan. Ketulusan dan dibantuin gitu, small things lah menurut aku. Oke. Tapi berarti penting digituin dong. Dikasih princess treatment dari pasangan. Aku maunya queen treatment ya. Bedanya apa lagi? Kita belum nge-define princess treatment, ini udah mau jadi queen ya. Waduh. Aduh. Aku juga gak tahu sih Kasian aku. nanti prince yang mengejarnya. Udah gak level ternyata. Sudah selevel, kasihan. Tapi anyway, princess treatment tuh menurut aku kayak kamu diperlakukan dengan apa ya? Dengan istimewa gitu loh. Melalui hal-hal kecil justru. Menurut aku ya princess treatment tuh kayak gitu. Bonus kalau kamu dapat hal-hal besar. Paham. Kok jadi kayak bare minimum ya? Iya juga. Apa bedanya ya jadi ya? Menurut Karena ini di pertanyaannya ada pertanyaan perbedaan bare minimum dan princess treatment. tiba-tiba bingung. Jawaban kamu kayak minimum aja cukup deh. Karena gak muluk-muluk lagi ya. Aku gak muluk-muluk. Gimana mau jadi queen treatment ya kalau kayak gitu. Wah agak sableng juga deh. Jawabannya ganti-ganti. Ya coba ulang. Coba menurut kamu gimana? Princess Aku treatment juga menurut agak kamu bingung nih. Princess treatment bare minimum kayak menurutku lumayan ideal dan kayak semua orang pasti mau di-treat seperti princess. Maksudnya kayak mungkin princess di sini konotasinya di-treat istimewa, iya. Spesial. Ya kan? Berarti sebenarnya kayak harusnya semua orang sih pengen aja di-treat seperti itu dong sama pasangannya. Berarti ada harusnya muncul prince treatment itu. Iya, dengan maksudnya kan berarti pasangan antara mereka berdua yang tahu treatment spesial seperti apa yang pasangannya value kan. Iya. Misalkan kalau cowok ya di prince treatment ini maksudnya mungkin dimasakin sama pasangannya. Iya, karena masak tuh kan bare minimum ya. Gak semua orang bisa masak loh. Jadi tapi gak itu kan bare skill, minimum juga. Itu kan skill. Aku sih lebih tahu banyak teman-temanku yang gak bisa masak daripada yang bisa. Oh ya. Jadi itu gak basic skill menurut aku. Oke. Tapi itu maksudnya skill yang sebenarnya cewek cowok bisa. Maksudnya gak memandang gender kan. Jadi misalnya kalau misalnya cowoknya masakin ceweknya itu juga berarti princess treatment. Kalau misalnya kebalikannya itu juga princess treatment. Bisa. Nah. Tadi aku ada pertanyaan. Kalau yaudah kita bahas bare minimumnya dulu nih. Oke. Menurut kamu bare minimum pasangan harus ngapain? Harus treatmentin apa ke pasangannya itu apa? Tindakan apa atau action apa? Minimum harus gitu deh kalau kita ngomongin bare minimum ya. Oke. Nggak usah special treatmentnya dulu. Dianterin ke puncak bertemu. Dengan rusa. Dengan rusa. Itu agak spesial melawan sih. monster. Itu bukan ini ya, bukan bare minimum ya, itu princess Oh itu treatment ya. princess treatment. Dan makanya bare minimum apa? Kayak kamu ngeliat kayak minimal apa coba? Minimal saling mendengarkan, saling mengerti, gitu sih minimalnya ya, saling memahami, saling bisa terbuka, ya saling lah, itu paling minimum dalam relationship ya. Tapi kalau misalnya itu essential lah ya. Iya, Maksudnya kayak essential. kalau itu aja enggak ya susah nah dong ya. gitu, terus bare minimumnya apa berarti? Bisa sih itu kayaknya ya. Ternyata kita lebih kelulus lagi ya mau bare minimum dan princess treatment. Lama jomblo ya. Lumayan. Kalau aku Gue kayak udah ongoing 2 tahun oh loh. my god. Terus aku juga kayak kelamaan LDR, jadi aku nggak tahu kayak ini tuh aku bare minimum apa princess treatment, aku juga nggak tahu. Kok kita clueless sih di sini? Iya. Coba kita tanya audience. Iya, coba kita sekarang ganti yang telepon teman. mereka. Iya benar. Hello, kring kring kring. Nggak, kan mungkin dia yang masih pacaran kan? Masih aku jawab. Hani dari Bekasi masih pacaran. Masih kan? Jadi Yes. kayak coba kita tanya ke narasumber yang memang pacaran. Apa sih bedanya Kak? Iya Kak, pernah, oh ya udah paling spesial di treatmentin pacarnya yang lo ngerasa lo jadi princess banget tuh diapain? Yang lo ingat akhir-akhir ini setahun kebelakangan. Next ya, yang paling effort kali ya. Berasa kayak aduh jadi princess banget nih treatmentnya. Menurut aku ya kayak diapain ya? Aku juga bingung.
Dia hadir terus kayak bukan posenya suami. kayak kenapa? Keramas suasananya dia bingung. Kenapa sense? Dikeramasin ternyata. Dikeramasin tuh princess treatment loh. Oh, Princess Treatment. Kalau misalnya di rumahnya ada yang kayak tempat krim bat terus diituin. Wow, rumahnya punya salon ya berarti. Minimal punya salon Itu dulu. gak bare minimum. Oh, oke. Ya kan, dikeramas. Kak, Nah ini jadi udah bawel nih. Kalau dipancing dikit gampang ya. juga. Nyesel gak mancing aku? Enggak nyesel, ayo. Menurut aku tadi balik ke yang masak itu menurut aku tetap masuk ke princess treatment. Gitu. Coba deh, Lumayan. kita pikir dulu deh sebentar. Princess Treatment tuh, coba bentar. Bare minimum. Iya dong. Coba bentar. Coba, bare minimum menurut kamu apa? Kan tadi aku udah jawab. Nah, tapi kalau menurut kamu apa? Mungkin kayak aku juga lagi di fase dimana makanya ini udah lama jomblo. Kayaknya kalau nggak maksudnya kayak ini maunya sih di treat spesial ya. Karena kalau cuman bare minimum doang, aku mikir aku bisa sendiri. Jadi nggak ngeh juga bare minimumnya tuh semana lagi karena yaudah deh gue mending. Iya, Oh, karena juga kayak udah- udah minimum mulu nih kayak karena sendiri. Karena hari-hari udah paling minimal. Iya, jadi kayak mungkin mau di treat spesial. Berarti mungkin yang bisa aku tangkap kalau bare minimum itu adalah seberapa kita udah bisa melakukan itu sendiri. Kalau misalnya dilakuin sama pasangan lain dilakukan ke kita itu udah paling minimum gitu. Jadi misalnya, Iya benar. ya kan? Logiknya gitu. bener. Jadi misalnya kalau kemana-mana aku bisa nyetir sendiri gitu. Terus dia nyetirin, nah berarti itu juga Itu udah minimum. treatment. Minimum. Karena kan kayak kemana-mana aku bisa sendiri. Kalau ada dia ya sebenarnya sama aja. Cuma kan ada dia gitu. Cuma menurut aku kayak princess treatment itu dianterin tuh lumayan. Karena kan justru biasanya selama ini udah ya bisa pesan Grab sendiri, bisa pesan Silverbird sendiri. Princess treatment ya kalau dia nganterin dengan mobil idaman kamu, itu kan berasa princess Iya dong. kalau itu princess. Karena yang nganterin bukan supir Bluebird, Oh betul. ya kan? Yes, yes, Jadi itu yes. berasa princess treatmentnya dong. Dianterin dengan mobil yang kamu nyaman. Oke Iya kan? oke. Iya Ya nggak berarti. apa-apa, heeh. ber- Oh iya, Iya benar. nggak harus sama kita. Oh ya oke yes oke. Tapi menurut Menurut aku. itu princess treatment. Iya. Tapi menurut aku karena kayak ya kan aku juga hari-hari kayak gini. Kamu kayak gitu ya sebenarnya ini standar ya yang harus kamu lakukan gitu. Oh itu bare minimum masuknya. Maksudnya bare minimum Oke, gitu. Tapi kalau ada ketambahan mobil idaman. Nah, itu princess lah, itu princess ya. Atau bahkan mungkin kayak kamu dikasih supir gitu. Lah itu lagi udah princess gitu. Betul, Iya kan? betul. Jadi aku udah nggak perlu pesen Grab, Gojek, Silverbird, Bluebird apapun itu, tapi dia udah nyediain supir gitu buat aku. Yes. Iya. Abis dari Cililitan. Oke, Rame ya? Abi dari Cililitan. Iya. Halo Abi dari Cililitan. Kari sama Tumbas masuk rumah sakit nih, dirawat. Tapi pacar kalian ngomong ke orang tua kalian, tante om biar aku aja yang jagain sampai dia keluar. Jadi ntar dia pulang kantor ke rumah sakit, berangkat dari rumah sakit ke kantor, pulang kantor ke rumah sakit lagi nungguin kalian tuh bare minimum atau di treatment spesial? Kalau masih Kayaknya pacaran. spesial. Ini kan pacaran Oh iya, konteksnya. pacaran kan? Kalau nggak masih pacaran apa udah putus? Ya, atau udah nikah. Istri barunya nggak marah ya? Makanya itu ya. Istri baru di rumah, terus dia Makanya. kayak ke rumah sakit Kalau mantannya. itu cari-cari penyakit ya. Itu lagi bosan di rumah Oh kayaknya. itu betul. Menurut aku itu treatment. Menurut aku. Karena kan dia juga punya kesibukan gak sih tiap hari? Maksudnya dia Iya. kerja. Bener. Kan belum jadi suami istri kan. Belum. Oh iya pacaran. Jadi nggak punya kewajiban untuk nemenin kan sebenarnya. Punya nggak ya? Kayaknya kalau aku misalnya menjadi orang yang lagi dirawat nih ya. Pasti kan lagi terkapar. Oke. Itu tetap fat. Ucuk. Datang nih aku. Hello. Halo sayang. Oh, iya. Sayang. Aduh. Aku bawa makanan cerita ya. Ucuk. Halo sayang, aku bawain kamu biar cepet sembuh. Jadi gak sembuh. Gak Pusing. sembuh. Aduh, dok aku makin pusing nih dengernya. Ya, Oh, mending mungkin pulang kayak, aja ya. let's say misalnya seminggu lah ya dirawatnya. Mungkin aku expect dikunjungi 4 hari dalam seminggu. Jadi kayak menurut aku juga agak kayak
kesian deh, maksudnya tiap hari abis kerja udah capek Takut dia makin kesini. malah. Dia ketularan lagi di rumah Nah. sakit. Cuman pasti nice buat didatengin dan dikunjungi karena kayak oh gue masih lumayan prioritasnya dalam hidupnya. Menurut aku ya sebagai anak perantauan terus kayak adanya yang terdekat dia gitu misalnya aku sih merasa itu princess treatment. Enggak salah, bare minimum. Oh jadi memang makanya POV-nya beda-beda ya. Iya, menurut aku sih itu bare minimum apalagi kayak aku udah nggak ada orang tua di sini terus misalnya teman-teman aku juga ada sibuk gitu kan dan relationship-nya kan temen gitu sedangkan aku sama dia kan lebih dari temen gitu jadi ya menurut aku itu bare minimum kamu harusnya ada di sini tiap hari gitu. Bahkan kayak nggak usah ke kantor gitu kayak Kamu kerja dari rumah sakit gitu kalau bisa. WFH, work from hospital ya. Yes. Boleh. Oke. Ya kan? Bisa. Ya tergantung POV. Anyway, aku kemarin tuh habis ketemu temen aku. What? Siapa bejir yang ngomong ini? Aku tahu nama panggilan kamu. Siapa yang lo ketemu? Ya, salah satu teman dari teman yang Ini kenapa mengetahui. pivot jadi kayak kenama? Enggak ya, Ada anyway. hubungan sama princess treatment gak? Cerita aku sama dia sih, cuma kebetulan Siapa ini anjir? ya udah kamu gak perlu Enggak, tahu lah gue ya. mau tahu. Bejir. Ya rahasia lah pokoknya. Jadi guys, itu nama panggilan kamu kan? Enggak. Hos bohong. Ini sumber terpercaya yang ngasih tahu aku. Saya mengubur sesuatu yang Ya, ternyata. ya. Lo ketemu siapa sih? Rahasia. Ya anyway, aku cerita Iya. sama temen ini kan. Terus aku menceritakan. Orang ini yang spill nama kamu. Ya udah, nanti kita tebak-tebakannya pas udah nggak rolling. Ya oke. Terus habis itu aku ngobrolin soal waktu itu aku sempat ngedate sama orang. Karena aku tuh butuh ngedate. Paham gak sih LDR ini tuh kayak, hello aku mau ngedate. Hah? Iya. Tapi ini udah lama, Tapi kok bilang ke Mas Tumbas? Aku bilang aku mau pergi ngedate gitu. Sumpah kalian gak tahu guys. Enggak, kok boleh? Ya namanya juga Mas Tumbas. Enggak, ini beneran gak sih apa bercanda? Bener demi Allah saksinya Hani yang ikut ngedate. Aku ajak dia. Ngapain ikut? Kok itu gak ngedate dong namanya? Main. Iya anjir. Enggak, tapi itu ngedate karena dia itu karena ini ya Pria ijab, kan? Pria ijab kabulnya ngedate. Ijab kabul nggak tuh namanya? Maksudnya perjanjiannya tuh kita ngedate yuk gitu. Cuma aku bilang kayak Apa aku sih bawahan bercandaan dia. kan kamu sama dianya? Kayak maksudnya buat konten hahaha gitu. Iya maunya dia buat ngonten sih sebenarnya. Ya Cuma itu gak ajakannya, ngedate dong. tapi ajakannya ngedate kayak dia bilangnya ayo weekend ini kita Dia punya pacar? enggak. Dia tahu kamu punya pacar? Dia masih menanyakan gimana kamu sama Mas Tumbes gitu. Mungkin dia nunggu aku single kali ya. Kayaknya bercanda deh, knowing Ya, dia kan bercanda, konyol. Ya udah ya anyway. Oh oke. Anyway kayak gara-gara aku curhat ke teman aku ini yang spill nama kamu itu soal ngedateku ini. Orang yang nge-spill ini gak terpercaya sih. Terpercaya lah itu ya. Terus si orang spill ini tuh bilang ke aku lah dari kisah ngedateku. Gak usah ya kapan-kapan aja aku ceritain kisah ngedate-nya ya. Cuma dia bilang kayaknya makin kesini cowok-cowok itu tuh makin clueless gitu loh. Makin melakukan banyak bare minimum ketimbang dia melakukan banyak effort gitu. Menurut kamu gimana? Soalnya kayak dia merasa dengan sedikit effort aja kayak dia udah, gue udah yang paling ngasih lo banyak nih gitu. Jadi mungkin apakah itu juga kenapa kamu masih single ya? Gak tahu, udah gak tahu. Kamu tapi ngerasa gitu gak? Kamu ke orang lain kan kamu misalnya kita kan sama-sama pengen, maksudnya semua orang sekali lagi pengen diistimewakan. Nah tapi kamu pernah gak mengistimewakan atau kayak ngerasa ku udah se-effort mungkin nih, tapi kok kata orang ini masih bare minimum ya gitu. Pernah gak kamu kayak gitu? Jarang lagi aku yang effort. Jadi sebenarnya agak salah nanya. Cuma maksudnya menurut aku angle yang menarik buat kayak dipikirin kayak apakah zaman sekarang itu orang jadi makin mager buat ngasih treatment ekstra. Dan kalau iya pun karena apa ya? Ketimbang dulu kayak lebih effort kayak misalkan bikinin kado tuh yang kayak bener-bener handmade atau kayak sekarang kan kayak lebih ya udah deh gue ngucapin di Instastory udah kayak treatment. Ketimbang kayak sesuatu yang thoughtful. Enggak. Kalau itu
Kamu belum pacaran sih kayaknya. Itu lebih ke males sih. PDKT-nya juga males kalau kayak gitu. Coba-coba kita tanya ke Abi yang berpacaran. Iya Bi. Menurut kamu kenapa sih cowok-cowok sekarang tuh banyak yang ngerasa Iya nggak? Sekarang tuh lebih pada mageran buat nge-treatment pasangannya apa sama aja? atau sebenarnya pertanyaan adalah apakah bare minimum cewek-cewek ini tuh semakin tinggi? Ketinggian kali ya, ekspektasinya terlalu. Nah, menurut kamu gimana? Apakah cowok yang kurang atau sebenarnya ekspektasi dan apa ya bare minimumnya kita tuh semakin tinggi gitu? Bisa dua-duanya sih. Hmm. Menurut kamu gimana? Menurut aku kayaknya sekarang bare minimumnya ketinggian. Bare minimumnya tuh udah kayak jadi princess treatment gitu loh, tapi dijadiin bare minimum. Apalagi kayak banyak yang mengglorify itu juga gitu loh. Misalnya kayak ada creator-creator yang nge-share relationship-nya, terus habis itu orang-orang yang nonton tuh nelen mentah-mentah kayak ngerasa itu tuh adalah bare minimum yang harus pasangannya lakukan ke dia gitu. Padahal mungkin Misalkan apa tindakannya yang kamu ingat terakhir? misalnya Pak masih Dilakuin pacaran tapi kayak kamu udah dibeliin mobil gitu hadiahnya. Oh wow. Terus ada creator yang maksudnya kayak cerita kayak gitu. Ya nggak tahu lah. Misalkan. Ini aku ngarang aja ya. Ya berarti gak valid dong. Loh, tapi Ada ya? maksudnya aku nggak ngerti contoh spesifiknya ya kayak dibeliin apa atau kayak apa gimana gitu loh. Cuman Tapi kayak maksudnya dia ya istilahnya mempamerkan kalau misalnya dia habis Iya. dikasih. Oh ini. Gua Jadi ada orang-orang deh waktu ekspektasinya itu. juga gitu. Bener, soalnya ada tren-tren yang tahu nggak di TikTok tuh yang rating, nah betul rating barang yang dikasih sama pacar aku terus kayak mewah-mewah, Oh, dar wow. gitu loh. Nah menurut aku tuh gara-gara itu, Jadi dia ngasih ekspektasi yang kayak Ketinggian buat netizen. jadi minimumnya sekarang orang-orang tuh jadi kayak kesana gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya kayak ya sekali lagi bare minimum orang-orang beda-beda ya gitu. Cuma gara-gara kayak ada satu misalnya influencer yang punya power untuk itu mengarahkan perspektif iya, netizen. dan ditambah netizen tuh kayak nelen itu mentah-mentahnya aja sih gitu. Tapi selalu ada menurut aku ada dua kolam di mana yang kayak ada orang-orang yang emang ya harus kayak gitu. Tapi ada juga nanti sisi lawannya kayak enggak, gue udah nyaman dengan yang enggak harus selebay itu atau apa. Dan mereka akan Iya. berantem aja siapa yang mau pendapat siapa yang itu. Siapa yang mau ngejar siapa gitu kan jadinya Dan- kalau dari cowok. Iya, dan siapa yang kayak butuh treatment segitunya versus yang kayak yang lebih sederhana atau minimum udah cukup. Nah, masalahnya tuh juga kayak cowok-cowoknya itu tuh jadi gimana ya? Aku ngerasa kok jadi aku di sisi cowoknya, aku ngerasa kok mereka banyak tekanannya gitu loh gara-gara ekspektasi bare minimumnya itu tuh udah setinggi itu gitu. Sedangkan kayak berapa banyak sih orang-orang yang sekaya itu gitu misalnya kayak financial apa sih bilangnya? Financially stable atau Iya, financial stable itu gitu loh. buat bisa afford. Iya, apalagi in this economy semua orang Iya, itu struggling. yang lagi ngetren tuh. Iya in kan? this economy lagi pada ini. gitu. Ya. Jadi menurut aku kayak ada baiknya nggak semua standar yang ada di TikTok, di IG, siapapun itu yang memamerkan itu tuh diterima mentah-mentah sih gitu. Kita juga harus tahu kondisi cowok-cowok lainnya gitu. Bukan berarti aku mau menerima semua cowok ya, tapi kamu Cuman juga kayak harus ada pengertiannya. benar dan juga harus ini tahu sadar diri tahu. Nah itu maksudnya kayak menurut aku mungkin kayak dari apa ya, maksudnya kita juga harus being realistic enough untuk tahu value kita semana saat sedang mencari pasangan, buat tahu jadi nggak halu kayak lo nah whatever kita lagi lihat angle-nya ya, atau kayak kita dari sisi mana ya, cuman kayak udah tahu value diri sendiri, jadi nggak halu saat expect pasangan atau potensial pasangan di treat seperti apa. Misalkan princess treatment, tapi kalau misalkan value kita nggak kayak princess tapi expect-nya di treatment seperti princess, nggak matching dong. Ya betul itu loh maksud aku ya Bener kan? kan. Itu setuju. Setuju banget kalau itu. Jadi menurut aku kayak sebelum kamu menjadi princess, sebelum kamu kamu- mendapatkan princess treatment, Sebelum kamu expecting kamu di treat sebagai princess, you have to be jadi princess dulu. dulu.